Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Hari ini saya bersama Ustadz Hasanuddin Latif. Beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Papua Selatan. Ada beberapa stigma yang saat ini berkembang di Papua. Yang pertama, dan stigma ini banyak berkembang di wilayah Jawa saat ini. Yang pertama, bahwa Papua itu adalah wilayah non-muslim. Jadi di sana umat Islam itu adalah umat yang minoritas, dan seringkali mereka menjadi objek dari kalangan misionaris. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan berkaitan dengan stigma bahwa wilayah Papua ini adalah wilayah garap para misionaris yang dilakukan sejak zaman Belanda. Nah, kita akan mencoba untuk mengklarifikasi apakah pernyataan atau stigma-stigma semacam ini benar, dan kita akan berbicara langsung dengan Ketua Dewan Dakwah Papua Selatan. Jadi beliau adalah Ustadz Hasanuddin Latif. Terkait dengan apa yang sudah saya ungkapkan di awal tadi, Ustadz, apakah stigma bahwa Papua itu adalah wilayah minoritas muslim itu benar atau tidak begitu, Ustadz? Ya, kurang benar lah. Iya. Bagaimana kenyataan yang terjadi di sana, Ustadz? Ya, berdasarkan pengetahuan saya ya, mudah-mudahan tidak salah. Di sana ada beberapa provinsi sekarang, provinsi baru, pemekaran, dan hampir di seluruh kota-kota besar itu sebenarnya boleh dikatakan kalau di sana istilahnya itu teman-teman Nusantara. Teman-teman Nusantara. Iya, teman-teman Nusantara itu istilahnya di sana untuk semua pendatang, yang selain dari masyarakat pribumi, dan itu boleh dikatakan kita tidak minoritas kalau di kota-kota besar. Jadi umat Islam itu hampir semua kota besar di setiap kota di provinsi, baik Papua Selatan, Papua Jayapura ya, Papua kita yang lama, dan Papua Barat, itu semua kalau bisa dibilang ya, umat Islam itu alhamdulillah bisa katakan 50-50 lah. 50-50. Jadi kalau dilihat dari sisi persentase, berarti antara umat Islam dengan kalangan yang non-muslim itu separuh-separuh gitu. Ya. Ya, ada juga sebagian kota yang justru kita mayoritas. Kalau kesan kita, Ustadz, terkait dengan Papua itu kan biasanya daerah ini selalu diidentikan sebagai daerah primitif gitu. Nah, di kalangan masyarakat yang dianggap primitif itu, apakah mereka sudah memiliki keyakinan atau agama tertentu, termasuk mungkin mendapatkan pengaruh yang berasal dari luar misalnya, Ustadz? Kalau umumnya kita ketahui, mereka sudah dimasuki oleh misionaris, itu pada umumnya. Tetapi yang dikatakan primitif, yang tinggal di hutan-hutan, itu belum beragama. Belum beragama gitu ya. Artinya jadi memang lahan dakwah ya masih terbuka luas lah. Artinya itu memang wilayah garap yang cukup potensial untuk muslim itu ya. Insya Allah. Kalau melihat dari sisi sejarah, Ustaz, Islam itu masuk ke wilayah Papua itu kira-kira kapan gitu ya? Karena saya membaca dalam beberapa literatur, bahkan di sana diungkapkan kerajaan Aceh itu ternyata pernah mengirim dai ke wilayah Papua. Nah, kira-kira itu bagaimana, Ustaz? Jadi sebenarnya yang dikirim mungkin di daerah Papua lain ya, yang Papua Barat kemungkinan saya kurang paham. Tetapi untuk di bagian selatan itu kita mengenal, kemarin kebetulan kita ada kegiatan pengukuhan di distrik Okaba. Di sana kita temukan informasi tentang ternyata Islam masuk di daerah selatan itu di distrik tersebut, distrik Okaba awalnya. Jadi didatangkan oleh dibawa oleh para pedagang. Itu di wilayah Papua Selatan. Papua Selatan. Berarti Merauke sekitarnya itu ya. Merauke dan sekitarnya. Kalau di wilayah Merauke sendiri, masyarakat yang asli tinggal di sana, jadi masyarakat Papua itu apakah memiliki budaya tertentu yang mendukung keberadaan dakwah? Jadi dengan budaya itu akhirnya dakwah itu lebih mudah untuk masuk gitu, Ustaz. Kita belum menjejaki untuk hal itu, tetapi pada prinsipnya mereka memiliki keterbukaan untuk menerima siapapun yang datang. Itu dasar dari budaya mereka, keterbukaan, terutama untuk daerah pantai. Yang daerah pantai, daerah Merauke itu kan kita kenal dengan suku Mari. Mereka sangat terbuka.
Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita benar-benar melakukan dakwah dengan berjamaah, insya Allah, maka apa yang kita inginkan kemungkinan besar bisa kita wujudkan. Kalau wilayah Merauke sendiri, kalau dari sisi pertarungan pemikiran, apakah ada pemikiran-pemikiran tertentu, termasuk mungkin yang dibawa oleh kalangan misionaris itu ya, yang mungkin nanti bisa berhadapan face to face dengan Islam itu? Oh, sampai hari ini belum ada. Belum ada itu ya. Jadi wilayah ini masih merupakan wilayah yang boleh dikatakan belum terjamah itu ya. Masih terbuka lah. Insya Allah ya. Kalau wujud kebudayaan yang lain Ustadz, misalnya yang memungkinkan wilayah Merauke ini nanti bisa dikembangkan sebagai salah satu sarana atau wahana dakwah itu, kira-kira apa itu? Kalau di tempat lain kan mungkin ada apa, upacara bakar batu misalnya. Kalau di Merauke kami mulanya sangat tertarik untuk mendirikan ADI. Ya, Akademi Dakwah Indonesia ya. Mengingat di sana kekurangan dai. Nah, satu-satunya jalan kita harus mendirikan ADI di sana, Akademi Dakwah Indonesia itu, sehingga kita bisa menghasilkan para asatidz muda dan bisa kita sebarkan ke kabupaten-kabupaten yang lebih ke dalam lah. Artinya bisa menjangkau semua wilayah kabupaten provinsi Papua Selatan. Kalau untuk Papua Selatan sendiri Ustaz, terutama di Merauke dan sekitarnya, itu persentase muslimnya yang tadi dikatakan separuh-separuh itu ya? Iya. Atau itu untuk Papua secara keseluruhan? Kalau Papua tidak untuk keseluruhan, karena ada beberapa daerah juga yang kita tidak signifikan lah dengan kita. Artinya kita lebih sedikit. Kalau dari sisi mata pencarian Ustaz, masyarakat setempat itu mereka kebanyakan mayoritas apa itu? Masih secara alami, yaitu mereka berburu dan meramu ya? Ya, masih alami. Ya, karena memang kondisi Papua itu seperti kita ketahui saya beberapa kali membaca buku tentang geografi dan seterusnya, memang digambarkan memiliki kelimpahan hasil bumi yang sangat luar biasa itu. Nah, dengan adanya kelimpahan hasil bumi yang ada di Papua itu, apakah itu menciptakan mentalitas tertentu yang dimiliki oleh masyarakat Papua yang memungkinkan dakwah itu bisa lebih cepat diterima oleh mereka, Ustaz? Kalau kita berdasarkan kekayaan alam, maka untuk sampai saat ini kekayaan alam itu kan masih digarap secara tradisional. Maka dakwah kita juga harus mendekati kebiasaan mereka. Sebab kalau kami masuk dengan kebiasaan lain, itu tidak akan nyambung nanti. Sebagai contoh, beliau Ustadz Fadlan juga sudah memberikan contoh kepada yang lain, para dai, bahwa ketika kita masuk ke suatu wilayah yang baru, maka kita harus menyesuaikan dengan budaya wilayah itu. Jika tidak, maka kita akan tertolak dengan sendirinya. Iya, betul. Gitu. Kalau dari sisi tantangan Ustaz, menghadapi masyarakat lokal yang tadi dikatakan belum beragama dan seterusnya, itu kira-kira tantangan terberat yang dihadapi oleh dakwah, termasuk mungkin Dewan Dakwah itu ya. Itu kira-kira apa Ustaz? Kesiapan mental kita untuk menetap. Jadi karena memang dai-nya masih berasal dari luar itu ya. Iya. Kalau dilihat dari sisi proporsi Ustaz. Jadi kira-kira proporsi antara antara masyarakat muslim yang lokal dengan yang pendatang itu kira-kira lebih banyak yang mana itu? Lebih banyak muslim pendatang lah. Pendatang itu ya. Tapi apakah yang pendatang itu memang mereka datang ke wilayah ini sebagai dai atau mungkin ada motif yang lain juga? Kalau untuk wilayah motifnya Papua itu mencari kehidupan. Iya. Kalau yang untuk dai ya tidak banyak lah. Padahal kalau kita melihat dari ini ya Ustaz, jadi untuk wilayah-wilayah lain itu kan mestinya lebih, mungkin misalnya Jawa, jadi industrialisasi itu memang berpusat di Pulau Jawa, atau mungkin wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Mungkin kalau dari sisi itu, jadi terkait dengan pekerjaan itu kan mungkin lebih banyak itu. Nah, Papua itu menjanjikan apa Ustaz? Termasuk untuk dakwah itu kira-kira.
yang paling menjanjikan adalah sebenarnya sektor ekonomi. Kalau kita bisa membangun sektor ekonomi di sana, maka dengan sendirinya kekuatan untuk menggerakkan dakwah itu lebih mudah. Sektor ekonomi. Iya, sektor ekonomi. Nah, dari sana juga kita bisa membangun sektor pendidikan. Pendidikan ini akan sulit kita bangun kalau kita tidak punya penopang ekonomi. Tadi Ustadz, kalau dari sisi daya tarik, kenapa banyak pendatang yang kemudian masuk ke Papua? Karena yang saya dengar itu ya, jadi Papua itu kan berbagai komoditas yang ada di sana, termasuk produk-produk industri itu kan lebih mahal dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Ya. Karena sebagian diproduksi di Pulau Jawa atau mungkin pulau-pulau yang lain. Ya. Disebabkan kan transportasi yang sulit. Iya, transportasi ya, sangat mahal, sehingga otomatis sistem perdagangan itu akan mengikuti berapa besar biaya. Iya. Maka di sana bisa dikatakan ya harganya berbeda jauh. Tapi anehnya malah ada pendatang gitu ya. Kira-kira penyebabnya apa itu? Peluang untuk mencari kehidupan itu lebih besar. Iya, karena ini ya, karena kekayaan alam yang. Iya. Apa berarti begini Ustadz? Jadi para pendatang itu kebanyakan adalah para petani. Gitu. Kalau petani kan dulu udah lama ada program transmigrasi. Iya, transmigrasi, betul. Dan itu yang sekarang yang menetap dan Merauke itu termasuk wilayah transmigrasi. Iya, wilayah transmigrasi. Dan makanya di sana banyak orang Jawa. Itu disebar di semua distrik sehingga sampai saat ini kan berkembang biak menjadi masyarakat orang bilang Jawa Merauke, Jamer. Dan alhamdulillah mereka secara genealogis adalah Muslim, dan akhirnya justru membuat Papua ya, secara keislaman berkembang gitu ya. Menegaskan apa yang saya sampaikan di awal tadi Ustaz. Jadi memang stigma yang tadi saya ungkapkan di awal bahwa Papua itu adalah wilayah non-Muslim, bahwa Papua itu adalah wilayah minoritas untuk Muslim, Papua itu adalah wilayah yang digarap oleh kalangan misionaris. Tadi Ustadz Hasanuddin Latif mengungkapkan bahwa itu tidak benar gitu ya. Tapi tentu saja stigma semacam itu kan mestinya hadir karena alasan tertentu. Ustadz. Apakah memang benar gerak yang dilakukan oleh kalangan misionaris di sana itu sebegitu rupa sehingga stigma itu kemudian sampai ke Jawa gitu ya. Sebenarnya stigma itu terjadi menurut pemahaman saya ya, karena kita di sana tidak mendengar hal itu. Iya. Bisa saja justru tidak mendengar ya. Iya, tidak ini mendengar menarik, masalah itu. Bisa jadi informasi itu keluar bukan dari sana. Iya. Dari tempat lain atau dari pihak-pihak lain yang ingin memang menonjolkan stigma itu. Iya. Kalau kita yang tinggal di Papua itu tidak merasakan hal itu. Karena di sana kondusif. Iya. Kehidupan beragama itu sangat rukun dan saling menghargai, dan tidak terlihat adanya ketersinggungan atau adanya gap antara umat beragama di daerah Papua. Insya Allah di sana alhamdulillah sampai saat ini itu kondusif. Ini Ustaz, jadi kita juga sering mendengar gitu ya, dalam beberapa media massa itu diberitakan, misalnya dulu ada beberapa wilayah yang ada di Papua itu yang berusaha untuk menegakkan ya semacam perda, dan itu berasal dari agama lain. Jadi mengatur agama lain dan secara otomatis itu nanti Muslim itu dipinggirkan dan seterusnya. Apakah hal semacam itu memang benar-benar terjadi? Oh tidak. Tidak itu tidak. Ya. Bahkan sekarang karena kemarin saya mengikuti seminar dari yang hadir adalah dari ICMI dan dari Ikatan Cendekiawan Katolik dan Protestan, dan itu duduk bersama dan membahas program ke depan untuk percepatan pertumbuhan Papua Selatan. Dan alhamdulillah itu hasil dari musyawarah 2 hari itu dan luar biasa, semua terakomodasi. Jadi tidak ada dikotomi diantaranya, semua bersatu untuk membangun Papua Selatan. Alhamdulillah. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan ya Ustadz ya,
bahwa dakwah itu masih terbuka peluang yang sangat luas di Papua, dan stigma-stigma semacam yang selama ini berkembang di Jawa bahwa Papua itu adalah wilayah minoritas Muslim, bahwa di sana berkembang misionarisme dan seterusnya itu adalah fakta yang sebenarnya tidak benar ya, saya kira demikian pemirsa. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan informasi yang sangat gamblang, sangat clear dari Ustadz Hasanuddin Latif. Jadi beliau adalah pelaku dakwah di Papua, beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Papua Selatan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya informasi ini, berbagai simpang siur yang selama ini kita dengar, yang selama ini kita baca dalam berbagai berita, hari ini bisa kita luruskan. Dan kita berharap, kita semua berdoa Ustadz, mudah-mudahan dakwah yang ada di lingkungan masyarakat Papua akan semakin berkembang luas, dan Islam benar-benar bisa membuktikan sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin di bumi Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Ustadz. Terima kasih sudah bersedia untuk memberikan informasi kepada kami semua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.